Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1080, jangan sampai terjadi lagi. Yang mulia. Kedua kata ini benar-benar mengejutkan Dimas Wu. Lah tak menyangka, pria dengan bekas iuka yang sangat kuat dan tiada tandingannya ini, akan berlutut dan menghormati Drimidu, bahkan memanggilnya yang mulia. Ini menunjukkan status Drimidu sangat terhormat. Siapakah sebenarnya Drimidu ini? Dimas Wu semakin merasa heran dan penasaran pada Drimidu. Ekspresinya saat menatap Drimidu pun berubah. Bangkitlah, kata Drimidu dengan ekspresi datar. Mendengarnya, pria dengan bekas iuka itu bangkit berdiri. Matanya terus menatap Drimidu. Ekspresinya tampak agak janggal, tampak penuh kekaguman. Drimidu, putri kerajaan yang mulia, ribuan orang mengaguminya dan terpesona padanya. Pria dengan bekas iuka itu adalah salah satu dari mereka. Lah sangat kuat, dan dalam hati, ia hanya menginginkan Drimidu. Meskipun banyak tersebar rumor buruk tentang Drimidu, ia tak mempercayainya. Yang mulia, siapakah dia? Tiba-tiba pria dengan bekas iuka itu menatap Dimas Wu dan bertanya. Pria dengan bekas iuka itu menatap Dimas Wu dengan ekspresi bermusuhan. Tatapannya setajam pedang. Tak ada hubungannya denganmu, jawab Drimidu dengan lirih, lalu lanjut berjalan. Dimas Wu melihat pria dengan bekas iuka itu berjalan melewatinya, mengikuti Drimidu. Pria dengan bekas iuka itu menoleh, tatapannya tampak semakin dingin dan garang. Menurutnya, putri yang mulia ini tak seharusnya berinteraksi dengan pria biasa. Tapi, Dimas Wu bisa berjalan bersebelahan dengan Drimidu, ini seperti menorehkan duri ke hati pria dengan bekas iuka itu, membuatnya sangat geram. Pria dengan bekas iuka itu bergegas menyusul Drimidu dan berkata, "Kudengar yang mulia akan kembali ke kerajaan. Permaisuri memintaku menjemput yang mulia. Yang mulia, ikuti aku, jalanan ini sangat berbahaya." Dimas Wu yang berjalan di sebelahnya mengerutkan kening mendengar perkataan pria dengan bekas iuka itu. Bukankah Drimidu berasal dari benua Tianyu? Jika ia adalah seorang putri, seharusnya ia adalah putri benua Tianyu. Kenapa pria dengan bekas iuka itu mengatakan Drimidu akan kembali ke kerajaan? Dan arah yang mereka tuju adalah benua Jeushu. Sebenarnya Drimidu hendak ke benua Tianyu atau benua Jeushu. Atau dengan kata lain, sebenarnya ia berasal dari benua Tianyu atau benua Jeushu. Dimas Wu merasa semakin heran, tapi tanpa banyak bertanya, ia mengikuti Drimidu dengan diam dan terus berjalan. Mendengar perkataan pria dengan bekas iuka itu, Drimidu menjawab, "Aku punya rencana sendiri." Lah selalu bersikap dingin pada pria dengan bekas iuka itu. Pria dengan bekas iuka itu bisa merasakan sikap dingin sang putri, ia semakin merasa putus asa, tapi tak berani mengatakan apapun. Ada aura buruk. Tiba-tiba Dimas Wu menghentikan langkahnya dan berkata. Mendengarnya, Drimidu dan pria dengan bekas iuka itu menghentikan langkahnya. Mereka juga merasakan aura buruk ini dan segera bersikap waspada. Sedetik kemudian, segerombolan orang menghampiri mereka. Ada 3 kelompok, masing-masing berisi 4 orang. 12 orang. 12 pasang mata menatap Drimidu dengan tatapan berapi-api, seolah hendak membunuh Drimidu. Yang mulia, mereka mengetahui identitas Anda, mereka hendak menangkap Anda, kita harus segera membunuh mereka, kata pria dengan bekas iuka dengan panik. Saat berkata, auranya tampak mengintimidasi, dengan secepat kilat, ia merangsek maju. Saat ia merangsek maju, sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangan pria dengan bekas iuka itu. Pedang itu berwarna perak dan berkilauan, tampak dingin, mengintimidasi, dan mengerikan. Boom! Pria dengan bekas luka itu menghampiri ke-12 orang itu dan mengayunkan pedangnya. Pedang itu meninggalkan berkas cahaya di udara, cahayanya berbentuk bulan sabit,
dan pedang itu seolah membelah udara menjadi dua, kecepatannya sangat mengerikan. Melihat cahaya pedang itu, 4 orang di hadapannya memucat, mereka bergegas mundur, tapi pedang itu terlalu cepat. Meskipun mereka berusaha mundur dan menghindar secepat mungkin, mereka tetap kalah cepat dari pedang itu. Dalam sekejap, tubuh mereka terbelah. Keempat orang itu mati di tangan pria dengan bekas luka itu bahkan sebelum sempat berteriak. Begitu menyerang, pria dengan bekas luka ini sangat mengerikan. Di sisi lain, Dimas Wu dan Dreamy Du juga tak tinggal diam. Mereka masing-masing menyerang satu tim yang berisikan 4 orang. Dari tim yang diserang Dreamy Du, 3 orang di antara mereka terpesona pada kecantikan Dreamy Du dan hanya berdiri terpaku. Tak lama kemudian, mereka mengucurkan darah dan mati. Orang yang terakhir memiliki pengendalian diri yang kuat dan tak terpengaruh oleh pesona Dreamy Du pun bertarung dengannya. Dimas Wu menyerang tim satunya, energi roh jahat di tubuhnya membuncah dan mengalir deras. Selama berjalan, dengan cepat ia membunuh 2 orang di antara mereka. Tapi, saat sedang membunuh orang kedua, ia merasakan bahaya di belakangnya, seperti aura sebuah pedang yang berbahaya. Ekspresi Dimas Wu berubah. Tanpa menunda-nunda, ia segera menghilang. Saat tubuh Dimas Wu menghilang, pedang itu menyabet, dan 2 orang yang sedang melawan Dimas Wu pun terbunuh oleh pedang itu. Setelah menenangkan diri, Dimas Wu menatap tajam pria dengan bekas luka yang barusan hendak menyerangnya itu. Meskipun akhirnya 2 orang musuhlah yang terbunuh, tapi jelas sekali pria dengan bekas luka itu tak mempedulikan Dimas Wu dan berencana membunuhnya. Jika saja reaksi Dimas Wu terlalu lambat, pasti ialah yang menjadi korban pedang pria dengan bekas luka itu. La menatap pria dengan bekas luka itu dengan tajam dan bertanya dengan dingin, "Kau hendak membunuhku?" "Benar," jawab pria dengan bekas luka itu dengan ekspresi datar. Mendengarnya, energi roh jahat dalam tubuh Dimas Wu memuncak, matanya yang hitam pekat tampak mengerikan. La sangat murka. Melihat tatapan Dimas Wu, kelopak mata pria dengan bekas luka itu gemetaran, ia serasa jatuh ke jurang yang tak berujung. Tatapan Dimas Wu sangat dingin dan tajam, membuatnya merasa tak nyaman. "Karena kau hendak membunuhku, aku juga takkan segan iagi padamu," kata Dimas Wu dengan dingin. Meskipun ia telah merasakan bahwa pria dengan bekas luka itu tak menyukainya, ia tak menyangka ia akan berusaha membunuhnya saat mereka sedang bertarung dengan musuh. Perbuatan ini sangat memuakkan, bahkan jauh lebih memuakkan daripada orang-orang yang secara terang-terangan menyerang mereka barusan. Dimas Wu tak tahan iagi. Pria dengan bekas luka itu merasakan aura ingin membunuh yang kuat dari tubuh Dimas Wu. La seolah terperangkap dalam tatapan Dimas Wu, tak bisa kabur. Saat menatap mata Dimas Wu, ia melihat sosok Raja Iblis yang sangat kuat. Ia juga melihat sosok iblis yang menjulang ke angkasa, berdiri dengan gagah, menguasai dunia. "Kau hanyalah pelayan rendahan, punya hak apa kau untuk mencampuri urusan tuanmu?" Suara Dimas Wu menembus pikiran pria dengan bekas luka itu. Di saat yang sama, sosok iblis yang menjulang ke angkasa itu berubah menjadi air terjun, meluncur dan membasahi pria dengan bekas luka yang ketakutan itu. "Tidak. Aku bukan hanya pelayan rendahan, aku masih keturunan Kaisar Pedang," seru pria dengan bekas luka itu dengan ekspresi garang. Sebuah pedang berkilauan seolah muncul dari tatapannya, dan pedang itu seolah bisa membelah dunia. "Kau hanya ditakdirkan untuk berlutut pada orang yang kau kagumi, kau ditakdirkan untuk menjadi pelayan rendahan." Suara Dimas Wu kembali terdengar, merasuki pikiran pria dengan bekas luka itu, menimbulkan rasa sakit di hati pria dengan bekas luka itu, membuatnya hampir pingsan, ia bahkan tak bisa lagi mengendalikan pedangnya. Saat ini, Dreamy Du telah membunuh musuhnya yang terakhir. Saat menoleh, ia melihat peristiwa yang mencengangkan. Dimas Wu sedang menatap tajam pria dengan bekas luka itu dengan geram. Dreamy Du mengerutkan kening, ia merasa heran. "Tak mungkin, kau sedang mengikis kekuatanku," seru pria dengan bekas luka itu,
dan tiba-tiba, aura pedang keluar dari tubuhnya. Saat ini, Dimas Wu telah melangkah maju menghampiri pria dengan bekas luka itu dan langsung meninjunya. Telapak tangannya dipenuhi energi roh jahat, terarah pada pria dengan bekas luka itu. Pergi, raung pria dengan bekas luka itu sambil mengangkat pedangnya dan menyabet Dimas Wu. Pedang itu bertemu dengan telapak tangan Dimas Wu, terdengar suara ledakan keras, dan telapak tangan Dimas Wu dengan mudah menghancurkan pedang pria dengan bekas luka itu. Pria dengan bekas luka itu bergegas mundur. Dimas Wu tak berhenti sampai di sini, ia segera mengejarnya, auranya sangat mengerikan dan mengintimidasi. Tapi tiba-tiba, sebuah aura yang kuat muncul dari arah lain. Aura yang kuat ini membuat wajah pria dengan bekas luka itu memucat, ia segera berseru pada Dimas Wu, berhenti. Dimas Wu mengerutkan kening dan segera berhenti menyerang. Bukan berhenti karena seruan pria dengan bekas luka itu, melainkan karena ia juga merasakan aura kuat yang menghampiri mereka. Dan yang datang kali ini, pasti lebih kuat dibandingkan ketiga tim tadi. Dimas Wu tak bisa meremehkannya. Tahu ini bukan saatnya bertengkar dengan timnya sendiri. Karena ia telah berjanji untuk mengawal Dreamy Do, ia berada di sisi yang sama dengannya. Tak boleh sembarangan membunuh bawahannya. Apalagi, Dimas Wu merasa, orang-orang ini datang untuk membunuh Dreamy Do. Sejak awal Dreamy Do dan pria dengan bekas luka pasti telah mengetahui ada orang yang bermaksud membunuh Dreamy Do, maka pria dengan bekas luka itu datang untuk mengawalnya. Karena mereka memiliki tujuan yang sama, Dimas Wu pun tak lagi menghabiskan waktu untuk menyerang pria dengan bekas luka. Ia menatapnya dengan tajam dan berkata, jangan sampai terjadi lagi. Pria dengan bekas luka itu bisa merasakan aura dingin dari tatapan Dimas Wu. Dalam hati ia gemetaran, tapi tak mau mengakuinya. Tiba-tiba, Dreamy Do berkata, tadi kau hendak membunuh Dimas Wu. Jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi. Setelah mengamati kejadian itu selama beberapa saat, Dreamy Do akhirnya mengerti kenapa Dimas Wu dan pria dengan bekas luka itu bertengkar. Tahu pria dengan bekas luka yang memulai, maka ia langsung menegurnya dengan tegas. Pria dengan bekas luka itu tertegun mendengarnya. Merasa tak rela, tapi karena ini perintah Dreamy Do, ia tak berani membantah dan mengangguk dengan patuh. Lalu, ketiga orang itu segera menatap ke arah datangnya aura itu. Mereka melihat 5 sosok dengan cepat menghampiri mereka. Tubuh kelima sosok itu memancarkan aura yang kuat, bagaikan 5 dewa neraka dengan aura yang mengerikan merangsek menghampiri mereka. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.